Fana, lenyapnya keakuan dalam lautan keagungan Allah. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib, fana adalah makam ruhaniyah yang paling krusial dalam menapaki jalan menuju Allah. Fana berasal dari kata Arab yang berarti lenyap atau sirna. Namun, yang dimaksud bukanlah kemusnahan fisik, melainkan lenyapnya kesadaran akan diri, ego, kehendak pribadi, dan keterikatan pada makhluk dan dunia. Dalam fana, sang salik, penempuh jalan spiritual, tidak lagi melihat dirinya sebagai pelaku apapun, melainkan menyaksikan bahwa segala gerak dan diam adalah perbuatan Allah semata. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyampaikan bahwa salah satu penghalang terbesar antara hamba dengan Rabb-nya adalah ketergantungan pada dirinya sendiri. Ego atau keakuan, ananiyah, adalah hijab batin yang membuat cahaya Allah terhalang masuk ke dalam hati. Dalam salah satu khutbahnya, beliau berkata, "Engkau tidak akan sampai kepada Tuhanmu selama engkau masih bergantung pada dirimu, hartamu, makhluk, dan segala yang selainnya." Makna mendalam dari pernyataan ini adalah bahwa pengosongan diri dari selain Allah adalah syarat mutlak untuk menerima penuhnya cahaya ilahiyah. Selama hati masih sibuk dengan aku, maka Allah tidak akan hadir secara total dalam batin seseorang. Fana menjadi tahap di mana seorang salik menjalani kematian sebelum mati. Al-maut qabla al-maut. Ia mematikan egonya, nafsunya, kehendaknya sendiri, dan mengarahkan seluruh hidupnya hanya untuk Allah. Bahkan amal baik yang ia lakukan pun tidak ia klaim sebagai miliknya, melainkan murni pemberian dari Allah. Dalil yang menjadi landasan pengalaman fana ini antara lain dalam surah Al-Qasas ayat 88. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya, zat Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa segala yang ada selain Allah akan sirna. Maka fana adalah bentuk pengalaman ruhani atas hakikat ayat ini. Sirnanya makhluk dan hanya tersisa kesadaran akan Allah semata. Hadis Qudsi, hadis riwayat Bukhari. Aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk memukul, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Hadis ini menggambarkan keadaan seseorang yang telah mencapai fana, yakni ia tidak lagi beramal dengan dirinya, melainkan dengan kekuatan dan iradah Allah. Inilah puncak dari kehambaan sejati. Dalam pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, fana bukanlah sekadar pengalaman mistik, melainkan transformasi batin yang konkret. Ia menuntut mujahadah, penolakan terhadap hawa nafsu, pengosongan kehendak, dan penyerahan mutlak kepada Allah. Ketika hati mencapai kondisi ini, maka ia tidak hanya mengenal Allah dengan akal, tapi menyaksikannya dengan mata hati yang suci.